dari SMA Pacifian. Mau wawancari Bapak, apakah boleh? Oh, silakan, boleh, dengan senang hati. Bapak boleh perkenalan dulu Pak, nama Bapak siapa? Baik, saya akan kenalkan diri, nama saya Pakron. Biasa teman-teman populer dengan nama Ayong, tapi bukan Cina ya. Saat ini saya berprofesi sebagai ASN, tapi karena saya hobi memelihara dan mempunyai ikan hias, akhirnya ini menjadi juga usaha sampingan bagi saya, selain juga saya hobi. Mungkin itu kenal dari saya. Ya, apa nih kira-kira yang bisa saya edukasi atau saya berbagi informasi terkait ikan hias? Bagaimana cara merawat ikan hias? Merawat ikan hias itu sebenarnya sangat mudah sekali, karena dalam merawat ikan hias sebenarnya yang kita rawat itu bukan ikannya, tapi airnya. Artinya ketika kualitas air kita jaga, maka ikan-ikan hias kita akan selalu sehat. Dan juga kita harus memperhatikan pakan makanan yang kita beri kepada ikan hias kita. Mungkin itu sedikit tips cara merawat. Jenis benih ikan hias apa yang susah dicari? Kalau jenis benih ikan hias saat ini untuk wilayah kita khususnya Anambas, Tarempa, benih ikan hias itu masih banyak kita datangkan dari luar daerah. Benih-benih ikan hias memang yang agak sulit dicari saat ini adalah ikan hias jenis tetra, karena ikan hias jenis tetra ini sangat riskan dengan perjalanan jauh, sehingga ini agak sulit kalau kita mau datangkan dari luar daerah. Namun beberapa penghobi dan pembudidaya mereka lebih sering mencari bibit atau indukan yang akan dibudidaya dari luar daerah, maksudnya indukan yang dicari dari luar daerah. Mungkin itu jenis ikan hias. Tapi kalau untuk ikan hias lainnya seperti ikan emas, mungkin ikan-ikan kecil-kecil lainnya itu sangat mudah didapatkan. Hanya saja rentang kendali kita yang terlalu jauh sehingga kita agak sulit membawanya ke daerah kita. Saat ini peminat ikan hias di Anambas khususnya di Tarempa itu sudah sangat banyak ya, mulai dari anak-anak, mungkin remaja sampai ke usia dewasa juga mulai ada peminatnya ikan hias. Cuma memang untuk penghobi itu memang masih sangat sedikit karena keterbatasan daerah kita tentang mungkin mencari hal-hal atau mencari barang-barang untuk memelihara ikan hias di sini. Dan juga mungkin ada di beberapa daerah mungkin karena kesulitan air atau kualitas airnya kurang bagus sehingga mengurangi orang untuk memelihara ikan hias di sini. Itu sih sebenarnya saat ini untuk ikan hias di Tarempa. Harga ikan hias biasanya mulai dari kisaran berapa? Kalau harga ikan hias relatif ya, maksudnya kita juga untuk menentukan harga ikan hias masih maksudnya juga menghitung biaya kosnya gitu. Karena ikan hias yang kita jual di sini tidak semua ikan itu hasil budidaya, tapi ikan yang kita kirim dari luar daerah. Untuk harga mulai kisaran sekitar 10 ribuan ya, ada yang harganya 8 ribuan juga, tergantung jenis ikan dan kualitas ikannya. Tapi pasaran untuk ikan hias tuh rata-rata 8.000 sampai 25.000. Kalau cara mengobati, atau misalnya obat-obatan yang harus kita siapin. Jadi untuk teman-teman mungkin pemula untuk memelihara ikan hias memang ada beberapa obat-obatan yang kita harus siapkan ketika nanti suatu saat kita tidak tahu
mungkin ikan-ikan kita lagi sakit, jadi ada beberapa obat yang kita siapkan. Yang pertama itu adalah Methylene Blue namanya. Methylene Blue itu cairan biru untuk mengobati jamur pada ikan hias kita. Dan juga kita juga harus menyiapkan atau menyediakan garam ikan. Jadi garam ikan itu adalah salah satu untuk menetralisir pH air dan membunuh atau membuang bakteri-bakteri yang ada di ikan-ikan kita. Jadi obat-obat itu yang harus kita siapkan untuk pemula. Nah, nanti cara pengobatannya gimana tergantung nanti seperti apa penyakit ikan-ikan kita. Kalau memang ikan kita itu di dalam satu akuarium ada yang sakit, itu harus cepat kita pisahkan yang sakit agar tidak tertular pada ikan-ikan hias kita yang masih sehat. Nah, mungkin sedikit kita nyiapin wadah untuk dikarantina dengan obat-obatan tadi. Mungkin begitu tipsnya untuk mengobati ikan. Jadi kita harus pantau, kita harus awasi setiap harinya. Kalau memang ada perkembangan baik terhadap ikan kita, boleh kita gabungin atau satukan kembali ke dalam akuarium tadi. Ya, kerugian itu setiap usaha, setiap apa yang kita lakukan tentu ada keuntungan dan kerugian gitu. Nah, kalau ikan hias sendiri itu kerugian yang fatal itu ketika kita lalai dalam memelihara ikan-ikan kita. Karena memelihara ikan hias ini harus kita rajin memperhatikan kondisi kesehatan ikan-ikan. Ya kan? Ketika ada ikan yang sakit, harus segera kita pisahkan atau kita karantina di wadah lain supaya tidak terjadi penularan terhadap ikan lain. Karena ketika penularan ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, karena ikan kita semua akan tertular kalau penyakit dan akan mati. Itu mungkin kerugian yang harus kita hindari dari usaha ikan hias. Kalau kita lalai dalam memelihara ikan hias, ya pasti akan rugi itu, ikan kita pasti kena sebab penyakit. Mungkin harus lebih sering memperhatikan lah. Karena banyak jenis-jenis penyakit ikan yang harus kita ketahui. Contoh misalnya ada kutu, misalkan ada kutu jarum, atau matanya katarak, putih-putih, atau ada jamur di badan-badannya disirip, dan ada yang paling fatal itu penyakitnya adalah jamur pada insangnya. Nah, kalau sudah kena jamur pada insangnya itu sangat sedikit harapan untuk menyelamatkan dia. Agak berat. Gitu mungkin. Mengenai pakan ikannya sendiri. Kalau pakan sebenarnya ada sih beberapa jenis ikan hias yang tidak terlalu memilih pakan. Nah, seperti ikan-ikan hias, ikan-ikan emas, ikan-ikan jenis ikan hias tetra yang kecil-kecil, itu pakannya tetap menggunakan pelet kur ikan gitu. Nanti ukurannya disesuaikan saja dengan besaran ikannya gitu, size-nya gitu. Jadi kita tidak boleh juga memberi pakan ikan yang ukurannya besar diberi pakan yang pakannya ukurannya kecil. Ini juga tidak baik terhadap ikannya. Nah, yang paling penting dalam memilih pakan itu adalah pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Jadi kita juga harus pandai memilih pakan untuk ikan hias kita. Jangan sampai kita salah memilih pakan, akhirnya pertumbuhan ikan hias kita agak sedikit lambat, dan nanti hasilnya juga ketika dia besar kurang indah gitu, kurang bagus. Itu mungkin tipsnya dalam memilih pakan ikan hias. Kalau dalam sehari atau seminggu atau sebulan itu ikan hias yang Bapak jual ini ada laku berapa gitu? Jadi kalau untuk penjualan ikan hias memang kalau di sini itu musiman juga, tapi rata-rata dalam satu hari itu kalau jumlah uangnya itu bisa dikatakan kisarannya itu udah sepi sekali. Itu kisaran dari 200 sampai 300 ribu ikan hias. Karena kita juga bukan hanya menjual ikan hias, kita juga menjualkan aksesoris, peralatan gitu. Jadi mungkin itu yang udah paling sepi itu kisaran 200 sampai 300 ribu per hari. Tapi di momen-momen tertentu penjualan kita juga bisa akan lebih bagus gitu. Contoh mungkin pada saat anak-anak sekolah lagi libur,
atau misalnya mau masuk momen hari Lebaran, itu penjualan ikan hias agak sedikit lumayan gitu peningkatannya omsetnya ikan hias. Jadi di sini nih memang agak sedikit beda dengan di Tanjung Pinang atau di kota-kota lain, karena itu tadi yang saya bilang, di sini untuk penghobi ikan hias itu masih sedikit sekali jumlahnya. Jadi sebenarnya untuk penjualan atau usaha ikan hias ini juga belum bisa dijadikan usaha utama gitu, karena memang penjualannya belum terlalu bagus gitu, karena di sini penghobinya sedikit kan. Oke. Ya, sama-sama. Ya, semoga makin banyak penghobi ikan hias di sini. Ya.